Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Thumma salatu wassalam ala rasulillah amma ba'd. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kajian fikih ya dalam tema at-thaharah atau bersuci. Thaharah ini ada dua macam bentuk ya. Thaharah dari najis atau bersuci dari najis dan thaharah dari hadas. Najis ini terbagi tiga, ada najis ringan, sedang, dan berat. Cara mensucikannya adalah dengan membersihkan ya, kotorannya. Kemudian ada suci dari hadas, ya. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil dibersihkan dengan cara berwudu, sementara hadas besar dibersihkan dengan cara mandi. Namun apabila tidak terdapat air, ya maka boleh dilakukan tayamum. Ya, pertama kita bahas tentang najis. Najis itu apa sih? Secara bahasa, najis itu artinya adalah al-qadarah, kotoran. Itu lawan dari toharoh. Najis terbagi tiga, yaitu ringan, sedang, dan berat. Ringan itu, yaitu kencing bayi laki-laki. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yughsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam. Pipis bayi perempuan itu ya harus dicuci, sementara pipis bayi laki-laki itu cukup dipercikkan dengan air saja. Kemudian yang kedua ada najis mutawassithah, itu najis sedang. Faqala Rasulullah SAW, ya Ammar, innama yughsalu thawb min khamas. Pakaian itu dicuci karena 5 hal. Yang pertama minal ghaid, karena ada kotoran, air besar ya. Wal baul, air seni. Wal qai, muntah. Wad dam, darah. Dan wal mani, itu 5 mani. Yang ketiga ada najis mughallazah atau najis berat. Contohnya adalah anjing dan babi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-karb ay yaghsilahu 7 marrat. Aulahunna biturab. Cara mensucikan wadah atau tempat air minum ya. Salah seorang di antara kalian apabila dijilat anjing, maka cara mencucinya adalah sebanyak 7 kali. Yang pertama dengan tanah, selebihnya ya. Baik, kita masuk ke dalam tema wudu. Wudu itu ya, adalah syarat untuk melakukan salat. Ya. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu hendak mendirikan salat, maka ya pertama faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajahmu. Wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian kedua tangan. Wamsahu bi ru'usikum, kemudian usaplah bi ru'usikum, yaitu sebagian dari kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian basuhlah kedua kaki sampai dengan batas mata kaki. Ini dilakukan secara tertib. Diawali dengan apa yang disyaratkan wudu? Yang pertama salat. Jadi kalau orang salat itu harus berwudu. Yang kedua menyentuh mushaf, khutbah Jumat dan tawaf, ini semua hal yang diwajibkan berwudu. Selain ada rukun wudu tadi, ada sunnah wudu. Ya, ini bisa kita lihat dalam hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah atau praktek-praktek wudu dari Rasulullah. Yang pertama adalah mencuci tangan. Ya, ketika kita bangun tidur, ya kita mau wudu itu harus cuci dua tangan sampai dengan pergelangan saja. Kemudian kita baca Bismillah, lalu kumur-kumur, lalu istinsyak dan istinthar, memasukkan air dan mengeluarkan air dari hidung. Lalu siwak, menggosok gigi. Lalu memasukkan air ke jenggot nih, meresapkan air ke jenggot. Lakukan sebanyak 3 kali ya. Ya, wajah 3 kali, tangan 3 kali ya. Lalu membasahi seluruh kepala. Jadi rukunnya tadi sebagian kepala, tapi sunnahnya itu seluruh kepala. Lalu memasukkan air ke telinga dan mendahului. Apa yang membatalkan wudhu kita? Yang pertama, keluar sesuatu dari kemaluan. Lalu tidur. Tidur ini juga terdapat khilaf ya. Kalau tidurnya itu dalam keadaan berbaring, ya terlentang, itu batal wudhu. Tapi kalau dalam keadaan duduk, misalnya kita lagi mendengarkan khutbah Jumat, ya kemudian tertidur dalam keadaan duduk dan sebentar, itu tidak batal. Kemudian hilang akal, itu gila, itu pingsan, ya, hilang akal. Lalu menyentuh kemaluan, menyentuh lawan jenis, ya laki-laki menyentuh perempuan, perempuan menyentuh laki-laki.
lalu terkena. Yang ketiga tentang mandi janabah. Apa yang mewajibkan seseorang itu mandi? Yang pertama karena haid, nifas, dan melahirkan. Ini adalah untuk wanita. Bagi pria dan wanita, ya wajib mandi apabila melakukan hubungan suami istri. Yang kedua keluar mani, dan orang yang meninggal ini wajib di. Nah, orang yang terkena janabat ini haram untuk sholat, sujud tilawah, puasa, tawaf, sa'i, menyentuh mushaf, melafazkan Quran, dan masuk. Nah, kalau kita mau mandi janabah, ini wajib diketahui ya bagi seorang muslim yang sudah baligh ya. Yang pertama niat. Niat nawaitul ghusla ya, lirafil hadatsil akbar lillahi ta'ala. Sengaja aku mandi junub, mengangkat hadas besar karena Allah Ta'ala, lalu meratakan air ke seluruh tubuh ya, sampai sela-sela juga masuk ke dalam ya, air yang masuk ke dalam tubuh itu ya. Bersihkan semua. Nah, sunnahnya sebagaimana hadis-hadis yang banyak ya dari Rasulullah. Yang pertama adalah cuci tangan ya, basuh tangan semua ya sampai dengan pergelangan ya. Lalu membersihkan kemaluan, kemudian menghilangkan najis yang ada. Kemudian berwudu seperti berwudu hendak sholat. Lalu atayamun atau mendahulukan yang kanan. Nah, kemudian selain mandi wajib tadi ada mandi sunnah. Kalau kita mau sholat Jumat, ini sunnah mandi. Sholat Id, sholat gerhana, setelah kita memandikan mayat, atau ketika kita umroh ya, haji, ya ketika sedang ihram. Lalu bagaimana kalau tidak ada air? Sehingga kita tidak bisa wudhu ataupun mandi janabah. Ini bisa dengan cara tayammum. Ya. Syaratnya adalah fa'ilam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban, kata Allah. Kalau kau tidak mendapatkan air, maka boleh bertayammum dengan debu yang baik. Ya, jadi kalau air nggak ada, atau air nggak terjangkau, atau air nggak cukup seperti pesawat, adanya air, cuman tidak cukup dia untuk penumpang ya. Lalu ketika kita sakit sehingga tidak bisa terkena air, atau dalam keadaan cuaca yang sangat dingin, jadi kalau kena air itu bisa menyebabkan mudarat ya. Lalu habis waktu sholat. Ini kita boleh untuk bertayamum. Apa rukun tayamum? Ya, yang pertama niat. Ya, sengaja aku ya melaksanakan tayamum untuk mengangkat hadis kecil dan besar karena Allah Ta'ala. Kemudian mengusap wajah dengan tanah. Ya, pertama kita sapukan dulu tangan kita ke debu, ke tanah itu. Ya, kemudian kita pukulkan sedikit ya supaya debu yang besar tidak lengket. Lalu kita ratakan ke seluruh wajah kita. Ya, kemudian kita ambil lagi debunya. Lalu kita sapukan ya dari ujung jari sampai dengan siku. Nah, kita mulai dari kanan ya. Kemudian kita sapukan lagi debu tadi dari ujung jari kiri sampai dengan siku kiri. Nah, apa yang membatalkan tayamum? Ya, semua yang membatalkan wudhu ini adalah pembatal tayamum. Lalu yang kedua adalah air ditemukan. Nah, tiba-tiba kita mau tayamum, tiba-tiba turun hujan. Nah, ini tidak boleh lagi tayamum. Lalu hilang penghalang. Kalau kita disakit, kemudian sakitnya sembuh. Nah, jadi tayamumnya batal. Kemudian kita masuk dalam haid ya. Jadi bagi wanita itu ada ya darah yang keluar ya dari kemaluan. Ini ada 3 macam bentuk, yaitu pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga istihadhah. Haid ini karena keluar karena sehat ya, normal. Wanita normal ini pasti haid. Kemudian nifas, ya keluar darahnya ketika melahirkan atau sudah melahirkan. Yang ketiga adalah darah istihadhah, yaitu darah di luar haid dan nifas. Ini biasa darah penyakit nih. Nah, usia haid itu berapa sih? Ya. Kata jumhur, bagi wanita itu usia haid pertama itu 9 tahun. Jadi di bawah 9 tahun itu biasanya tidak mendapatkan haid. Ya, 9 tahun itu barulah dikatakan haid ya. Kemudian usia akhirnya itu ya menurut Imam Hanafi itu 50 tahun. Itu sudah berhenti haid. Menurut Maliki 70 tahun. Menurut Syafi'i tanpa batas. Ya, selagi masih haid ya
berapapun umurnya tetap dikatakan. Nah, berapa lama masa haid seorang wanita itu? Ya, kata Imam Malik itu sekejap. Ada yang sebentar saja sudah berhenti haidnya. Kata Imam Syafi'i 1 hari 1 malam batas minimalnya itu. Nah, kata Imam Hanafi 3 hari 3 malam. Ini minimal orang yang mendapatkan haid. Maksimalnya berapa hari? Ya, kata Imam Hanafi 10 hari. Lewat dari 10 hari berarti bukan haid lagi. Kata Syafi'i Hambali ini 15 hari. Jadi ada wanita itu yang haidnya sampai 15 hari. Kalau lewat 15 hari itu bukan lagi haid. Kemudian berapa lama masa suci? Ya, minimal itu kata Hambali 13 hari. Kata Jumhur 15 hari. Jumhur ini artinya mayoritas ulama ya. Maksimalnya berapa hari? Ya tanpa batas. Ya kadang-kadang ada wanita itu yang memang masa sucinya sangat panjang itu, jarang dia mendapatkan haid. Jadi tanpa batas. Nah, bagi orang yang haid ya haram melakukan sholat, puasa, tawaf, sa'i, baca Quran, ya masuk masjid, jima, ya, atau diceraikan oleh suaminya. Kemudian yang keenam nifas. Apa nifas? Itu darah yang keluar dari kemaluan wanita saat dia melahirkan atau sesudah dia melahirkan. Berapa lama masanya? Ya minimal sekejap. Ya ada yang mungkin setelah melahirkan keluar darah, kemudian sekejap aja berhenti. Nah ini masa minimal. Maksimalnya berapa hari? Ya kata Hanafi itu 40 hari. Dan Hambali ya. Kata Syafi'i itu 60 hari maksimal masa nifas. Yang ketujuh istihadhah. Ya, apa itu sih? Yaitu darah yang keluar dari kemaluan wanita selain haid dan nifas. Ini biasanya darah penyakit nih. Yaitu keluar darah sebelum usia haid. Jadi usia haid tadi minimal itu 9 tahun bagi wanita ya. Jadi kalau kurang dari 9 tahun usia perempuan itu keluar darah. Ini bukan dikatakan bukan dikatakan darah haid tapi darah istihadhah atau darah penyakit. Atau keluar darah setelah usia haid. Jadi sebenarnya dia sudah menopause, sudah selesai haidnya. Tidak pernah dapat haid lagi. Tiba-tiba keluar darah. Nah, ini bukan darah haid tapi darah penyakit. Atau keluar darah setelah masa haid. Jadi ketika selesai dia haid ya sudah 15 hari sampai 20 hari kemudian masih haid. Maka berarti sisa darah tadi 5 hari tadi itu bukan darah haid tapi darah istihadhah. Atau keluar darah sebelum melahirkan. Dia belum sampai lagi waktu melahirkan tiba-tiba keluar bercak darah. Nah, ini adalah darah istihadhah ya, darah penyakit. Atau keluar darah setelah masa nifas. Sudah lewat masa nifasnya, udah 70 hari, udah 100 hari, masih juga keluar darah. Ini adalah darah istihadhah. Maka orang-orang istihadhah ini tidak berlaku larangan haid. Jadi dia tetap wajib sholat, tetap wajib puasa, ya boleh tawaf, boleh baca Quran, ya. Kemudian bagaimana dia sholat? Ya, jadi ketika darahnya tadi sudah agak berhenti ya, disumbat ya, sesuatu ya supaya tidak mengucur. Kemudian setiap dia sholat dia berwudu, tapi dia tidak wajib mandi.